hari ini kita akan ngomongin tentang judi online yang sedang marak sekali di mana-mana. Bahkan hampir setiap hari pemberitaan itu ada yang namanya judi online. Terus bahkan Presiden Joko Widodo juga sampai membuat yang namanya Satgas Judi Online. Nah, sekarang kita akan menghadirkan langsung, sudah hadir bersama saya Bapak Subroto Budi Utomo selaku Sandiman Ahli Muda Diskominfo Provinsi Jawa Tengah. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Sudah siap, Pak? Sudah siap mencerahkan. Wah. Ya, dan juga membantu teman-teman ini mungkin agar tidak masuk ke perangkap. Yang sudah masuk ke perangkap segera sadar, karena ini kan juga nanti ujungnya pun tidak akan membawa kebahagiaan nih, seperti itu ya. Dan betul. Buat Kang Mas dan Mbak Yu yang mau bertanya boleh ya langsung aja di 081399659922. Jangan lupa namanya siapa, dari daerah mana, baru pertanyaannya. Setelah ini kita akan ngobrol banyak dan juga kita nanti juga akan menjawab pertanyaan Kang Mas dan Mbak Yu semuanya. Sambil siap-siap dulu, kita akan menuju satu lagu dulu. Tetap di Jateng Bicara. Jateng Bicara, Kang Mas dan Mbak Yu, judi online. Nah, ini sudah menjadi headline dan juga trending topik hampir di mana-mana, bahkan hampir lebih dari berbulan-bulan ini ya. Dan kita bisa baru menghadirkan Pak Broto ini hadir ke sini tentunya untuk menjawab dan juga membantu keresahan masyarakat tentunya. Ya, karena ini sudah banyak sekali ya, Pak. Dan sebelumnya pernah dipikirkan bakalan akan ramai seperti ini gak sih, Pak? Wah. Sebagai pengamat yang setiap hari mengawasi dunia maya, kemudian internet hoax segala macam. Kalau dulu kan musuhnya hoax segala macam, ya kan. Nah, sekarang ini udah beda gitu kan. Kira-kira seperti apa nih, Pak? Iya, karena kan kalau kita ngomong judi online itu kan customernya itu kan dari berbagai kalangan, mulai dari besar, kecil, miskin, kaya, gitu kan. Nah, itu jadi lebih masif. Kalau dulu kan hoax kan hanya tertentu saja kan. Betul. Terus masanya juga masa tertentu. Kalau ini sepanjang masa. Wah, gila bener ini. Luar biasa. Bahkan anak-anak pun juga banyak ya, Pak ya. Betul. Karena kan kalau judi online ini kan dibuat semenarik mungkin. Jadi mungkin yang menarik, yang buat kenapa kok orang-orang jadi banyak yang main judi online. Karena mungkin tertarik. Karena apa? Pertama, iming-iming hadiahnya itu loh, Mbak. Betul. Kita modal sedikit, itu kalau di judi online kadang depo itu kan kita masukkan uang gitu kan untuk modal. Iya, setahu Pak Broto itu paling sedikit boleh berapa sih sebenarnya? Jadi itu mulai dari 10.000, 5.000, bahkan pernah saya temui itu Rp1.000. Rp1.000. Oke. Mengadu peruntungan di Rp1.000. Mungkin kan kalau anak SD masuk akal lah ya, maksudnya 1.000 nih punya uang jajannya 5.000, masih sisa gitu kan. Nah, terus kan selain itu kan permainannya itu kan kalau dulu kan kalau kita ngomong judi itu kan identik main kartu, main dadu. Sekarang itu modelnya kayak permainan ketangkasan, kayak game. Oke. Boleh nyebut merek? Boleh. Ya, jadi kayak contohnya kayak Candy Crush. Iya. Yang seperti ini nyocokin gambar Onet gitu kan. Bener. Itu kan anak kecil, orang awam pun bisa tahu cara bermainannya mudah gitu kan. Betul. Sehingga mereka ini uang gampang ini, modalnya dikit. Terus belum lagi deponya mudah. Nah, cara kita setorin uang kalau kita pengen ikutan itu gampang banget. Betul. Bisa pakai e-wallet. Jadi siapa sih yang nggak punya e-wallet? Ya, zaman sekarang ya, Pak. Betul. Nah, itu faktor-faktor yang mendukung merebaknya judi online. Bahkan sampai anak kecil pun pasti akan punya, maaf nyebut merek lagi. Nggak apa-apa, aman iya kan? GoPay, OVO dan lain sebagainya, uang elektronik yang di e-wallet itu kan pasti mereka punya. Iya. Lihat iklan seperti itu, nyoba aja, siapa tahu 1.000 jadi 100.000 gitu kan. Betul. Siapa yang tahu gitu kan. Itu dia. Itu yang bikin menarik. Benar, apalagi kan sekarang ini kan zamannya gadget semua. Anak-anak bahkan nggak cuma dewasa, anak-anak pun juga semua serba gadget kayak gitu. Nah, kalau zaman dulu kan orang tidak aware, wah ini judi online. Nah, habis itu iklannya sampai marak di mana-mana sampai orang tahu wah ini judi online. Itu seperti apa, Pak? Maksudnya bisa apakah mereka memang terlalu pintar sehingga membuat kemasannya berbeda sehingga tidak diketahui gitu atau bagaimana? Nah, contohnya kan gini, kalau kita ngomong ke anak-anak ya, anak muda itu kan mungkin diawasi orang tuanya, diawasi orang tuanya main gadget. Lagi main apa, Nak? Oh, lagi main game.
tampilannya memang seperti game, tapi itu mengandung unsur judi karena ada taruhan uangnya di situ. Nah, itu yang mungkin jadi lolos dari pemantauan itu kan. Jadi ya itulah dia akhirnya jadi kacau balau gak karuan dan susah dideteksi seperti itu. Itu kalau untuk yang jenis anak-anaknya. Kalau yang lebih mungkin besar sekali mungkin taruhannya yang mungkin juga sudah berskala, mungkin kalau kan ada ukurannya ya. Ada yang standar, mungkin yang sudah pro. Kalau untuk yang pro biasanya seperti apa nih Pak? Nah kalau memang judi itu kan ada yang legal ya. Jadi kalau kita ngomong judi itu mungkin di Indonesia itu ilegal, tapi di beberapa negara itu legal. Nah, dan memang ada permainan-permainan yang diperbolehkan. Nah, tapi kan ada syarat dan kondisi berlaku. Itu tidak berlaku pada mungkin belahan dunia yang lain dan yang ada hukumnya tersendiri. Nah, itu memang benar seperti permainan judi pada umumnya, ada ada kartu gitu dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, itu pemainnya pun juga beda lagi. Kelasnya berbeda lagi karena mungkin kan lebih tinggi taruhannya. Barang yang disetorkan itu lebih banyak. Lebih banyak ya. Dan dapatnya juga lebih banyak seperti itu ya, Pak ya. Tapi yang marak itu yang kecil-kecil itu tadi. Iya kan, orang kaya satu, taruhan sekian, sama orang dalam tanda kutip menengah ke bawah sekian ratus ribu dengan taruhan yang kecil itu kan otomatis lebih banyak mungkin kan. Benar. Dan sejauh ini kan memang penyebarannya itu kan melalui media ya, media sosial, apapun itu media sosialnya semuanya ada iklannya di situ. Nah, sejauh ini upaya apa nih Pak yang juga sudah dilakukan nih dari teman-teman PDKI juga ya tentunya dan juga yang lainnya, apalagi mungkin dari Kominfo sendiri nih. Seperti apa nih Pak? Karena kan ini bukan tugas yang mudah ya, dan tidak semua orang awam bisa gitu kan. Kalau kita ngeblokir nanti kita download lagi ada lagi kayak gitu. Seperti apa Pak? Iya, ini kalau kita ngomong usaha-usaha yang dilakukan, kalau hal seperti ini masalah judi online ini kan tidak bisa satu atau dua entitas saja, tapi kita butuh kerjasama kan. Pemerintah itu tidak kurang-kurangnya berusaha kan. Contohnya sampai dengan saat ini kan ada Satgas kan. Nah, sudah dibentuk Satgas oleh Pak Jokowi, oleh Pak Presiden, Satgas khusus untuk menangani masalah judi online. Nah, itu ada gabungan dari Menko Polhukam, Polri, Kominfo, nah ada juga PPATK dan BSSN di situ. Nah, itu mereka sudah mulai nih lebih gencar lagi. PPATK sudah melihat dari rekening-rekening mencurigakan kan. Kominfo, kementerian, mereka lihat dari traffic-trafficnya. Terus kemudian dari polisi penegakannya. Bahkan kemarin di Jawa Tengah, Purbalingga kalau nggak salah ya, itu ada penggerebekan juga kan. Nah, itu. Terus kalau dari Jawa Tengah sendiri, dari Pemprov Jateng dalam hal ini Diskominfo, itu kita juga melakukan ini Mbak, patroli siber. Patroli siber. Kan kita lakukan sesuai dengan kewenangan kita, karena kita di daerah, itu kan. Kita juga kewenangannya hanya mencakup daerah, itu kan. Jadi contohnya kita lakukan patroli siber yang ada di domainnya Jateng Prof. Nah, tapi kalau kita nemukan di domain lain, bagaimana? Kita laporkan ke teman-teman. Jadi kita punya semacam jaringan gitu kan. Nah, jaringan karena kan kalau tanpa teman kita juga susah kan. Kita tidak bisa tahu apa-apa sendiri gitu kan. Nah, ketika kita menemukan contoh di Pemkab X gitu kan, kita kontak di sana ada yang namanya CISET. Nah, CISET ini tim insiden respon yang menangani insiden cyber sebetulnya. Tapi karena judi online ini hitungannya masuk insiden cyber web defacement, nah maka dari itu tim CISET juga ikut memantau di situ. Kalau nemu saling koordinasi nih, Mas di tempatmu ada loh, linknya kirim dong ini. Sehingga bisa kita lakukan tindakan selanjutnya, penanganan selanjutnya. Itu gitu. Tetap bekerja sama ya. Jadi masyarakat tetap bisa melaporkan seperti itu ya Pak ya. Nah, itu ada harus kemana gitu. Nah, peran serta masyarakat itu juga penting. Karena kan tadi kan kalau kita hanya teman itu kan hanya terbatas. Nah, kalau masyarakat kan lebih banyak lagi. Kalau bahasa kerennya kan crowdsource gitu kan.
Waduh. Nah, itu masyarakat juga berperan bisa melaporkan jika menemukan situs-situs yang berhubungan dengan judi online. Yang pertama bisa ke punyanya Kemenkominfo, ada aduan.id. Itu juga lewat email juga bisa kan. Nah, emailnya lewat aduankonten@kominfo.go.id. Ini yang punyanya Kementerian Kominfo. Nah, atau lewat yang punyanya Polri, ada namanya Patroli Siber Polri. Patroli Siber Polri ini ada halamannya di patrolisiber.id. Nah, di situ nanti ada pelaporan apa? Pelaporan macam-macam, termasuk salah satunya adalah judi online. Nah, atau via WA-nya ini tadi Patroli Siber Polri juga ada di +62 0811 922 4545. Itu punyanya Polri. Nah, kalau Jateng sendiri juga ada. Bisa lewat lapor gub. Lapor gub, ya betul. Lapor.jatengprof.go.id. Nah, nanti akan kita usahakan untuk tindak lanjuti. Baik. Nah, ini sebelum kita akan lanjut ke pertanyaan-pertanyaan yang serius ya, kita ke pertanyaan yang ringan dulu ini Pak. Kemarin kan sempat ada wacana nih di berita kalau korban judi online akan mendapatkan bansos kayak gitu. Nah, kalau menurut Pak Broto sendiri bagaimana ini? Ya kan ini mereka bermain atas kesadaran mereka sendiri gitu. Kenapa mesti dikasih bansos seperti itu? Kalau menurut Pak Broto bagaimana ini? Kalau menurut saya sesuaikan dengan tanggapan dari Pak Presiden. Itu apa ya? Masih belum ada wacana seperti itu yang masuk ke Presiden. Jadi itu masih di kancah wacana dari Pak Menteri kan, Menteri PMK. Jadi masih belum dibahas secara lebih lanjut. Kalau kita di Pemprov kita nunggu saja. Betul. Tapi kalau menurut Pak Broto sendiri setuju nggak sih kira-kira kalau misalkan para korban judi online ini akan mendapatkan bantuan bansos? Nah, kan harus didefinisikan korban itu seperti apa, betul. Nah, pelaku seperti apa. Nah, apakah bisa pelaku menjadi korban atau korban sebenarnya adalah pelaku? Nah, itu kan harus perlu dilihat lebih lanjut. Kita nggak bisa serta-merta langsung ngomong, ini korban, ini pelaku, ini bisa dibantu, ini enggak. Nah, tapi yang jelas kalau orang miskin pasti akan dibantu sih. Gitu. Kalau orang miskin pasti dibantu ya, orang tidak mampu ya. Betul. Baik, mumpung ada Pak Broto di sini, buat Kang Mas dan Mbak Yu yang mau bertanya boleh banget ya. Nanti akan langsung dijawab. Langsung saja kirimkan pertanyaannya di 0813 9965 9922. Jangan lupa nama, kemudian pertanyaannya apa, baru dari daerah mana ya. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Bersama dengan Pak Broto dari selaku sebagai Sandiman Ahli Muda Diskominfo Provinsi Jawa Tengah. Nah, kalau tadi sudah dijelaskan bagaimana penyebarannya, kemudian di media sosial seperti apa. Nah, kita ke tingkat yang paling sederhana tapi agak rumit dulu, yaitu ke ranah keluarga dalam lingkup terkecil untuk melindungi putra-putri dari jeratan yang namanya judi online ini. Nah, sebagai orang tua harus seperti apa? Apakah ada pengamanan melalui HP agar anak-anak ini tidak bisa mengakses? Kalau zaman dulu kan yang agar tidak bisa diakses adalah porno. Nah, makanya dikasih akses agar untuk anak-anak, YouTube anak-anak seperti itu. Nah, kalau judi online nih Pak, seperti apa? Apakah juga ada pengawasan seperti itu atau orang tua harus bagaimana? Iya, pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi kalau judi online kadang-kadang kan dia masuk ke kategori situs yang mengganggu. Sebetulnya ada tools atau aplikasi-aplikasi atau setting-settingan yang bisa digunakan untuk membatasi. Tapi kan itu tidak serta-merta 100% akan terfilter. Iya, benar. Masih juga perlu yang namanya adalah bimbingan orang tua, penyertaan orang tua, pendampingan orang tua. Terutama pada anak-anak nih kan sekarang ini kan anak kecil pada pegang gadget. Betul. Nah, cenderungnya mohon maaf orang tua itu cuek aja gitu. Benar, sibuk sendiri. Betul. Nah, masih syukur-syukur si gadget ini dibuat mode anak. Jadi dia akan ada effortnya kalau mau ngapa-ngapain gitu kan. Jadi si anak itu susah kalau mau ngapa-ngapain. Termasuk sama seperti tadi contohnya porno, judi online, website-website yang mencurigakan kan, dia akan susah. Nah, akan tetapi kadang pengawasan itu yang lupa. Betul. Nah, itu jadi tetap tidak hanya dari sisi teknologi tapi dari sisi people-nya juga. Betul. Nah, itu juga perlu ya kalau kita bilang
awareness juga kesadaran kita untuk mau mengawasi putra-putri kita. Oke. Dan itu, orang tua juga sepertinya juga harus upgrade skill juga ya. Betul. Jadi memang harus mengikuti teknologi, betul kan? Tidak boleh cuma berhenti pada zamannya. Kalau dulu kan zaman orang tua yang HP-nya mungkin Nokia gitu kan. Sekarang semua sudah iOS, Android seperti itu, dan juga kita harus mengikuti itu ya Pak ya. Harus belajar lagi gitu kan. Harus tahu tren gitu kan. Contohnya kan tadi judi online itu mirip kayak game biasa kan. Ditanyain lagi apa, lagi nge-game, padahal nge-gamenya judi online gitu kan, pakai duit gitu kan. Nah itu yang bikin susah. Benar. Nah sejauh ini kan sudah mengawasi, maksudnya sudah tahu nih, dan sudah patroli juga mengetahui. Nah kalau di Jawa Tengah nih maksudnya banyak nggak sih Pak yang main judi online itu sebenarnya? Waduh, kalau main judi online saya nggak tahu ya. Kalau saya tahu nanti saya dikira bandar. Aduh. Oke. Untuk jumlahnya pastinya kita kurang tahu Ibu. Cuman nanti kan bisa dirasakan efek-efeknya, mungkin efek yang terjadi, efek susulannya yang lain-lain itu kan. Itu mungkin bisa dilihat dari situ. Betul. Dan yang paling membahayakan lagi ini juga adalah akun-akun milik pemerintah juga pun kena sasaran dari judi online ini. Nah, sejauh ini bagaimana nih Pak kalau untuk di Jawa Tengah sendiri seperti apa, dan kita mungkin sebagai OPD juga harus tentunya kita menjaga rumah kita ya, maksudnya rumah itu adalah web kita atau media sosial kita, itu yang perlu kita belajar bersama sih. Kira-kira seperti apa nih Pak? Iya, nah ini yang dengan berat hati kita menginformasikan bahwa Jawa Tengah itu nggak luput dari tsunami slot gacor gitu kan, judi online gitu kan. Betul. Kita tetap ada juga, kita terimbas juga. Nah, untuk itu kita mohon ini kerjasamanya dari rekan-rekan SKPD, rekan-rekan OPD yang ada di Pemprov Jateng. Ayo kita jaga sistem informasi atau sistem elektronik yang kita punyai. Jadi kita juga jangan fokuskan hanya menambah, mengembangkan, membuat, tapi juga memelihara, mengupgrade sistem yang sudah ada. Jadi jangan model angkot. Angkot tuh kalau belum rusak, nggak dibenerin ya. Jadi kalau teknologi beda, karena apa? Teknologi yang ketinggalan zaman akan menyebabkan adanya celah keamanan. Nah, celah keamanan itu tadi yang bisa dimanfaatkan oleh penyusup untuk mengeksploitasi sistem elektronik kita, termasuk menempelkan judi online yang ada di situ. Jadi kalau misalkan kira-kira nih kalau saya, wah ini kita sudah mulai terindikasi banyak sekali nih iklan-iklan judi online. Terus apa yang harus saya lakukan gitu? Atau bagaimana nih saya harus melakukannya? Apakah saya harus mendatangkan ahli atau kita bisa memperbaiki minimal ini dulu lah, menutup sedikit dulu baru nanti kita akan melaporkan kemana gitu? Iya. Jadi kami dari Dinas Kominfo juga sudah melakukan pengujian keamanan ya. Jadi pengujian keamanan berkala, terus maupun jika terjadi insiden contohnya slot gacor tadi, kita juga adakan pengujian keamanan lagi di sistem tersebut. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari cara kita untuk mencari tahu apakah sistem itu sudah rentan atau enggak sih. Nah, ketika sistem itu sudah rentan, pada saat pengujian keamanan itu ditemukan celahnya, nah mohon agar bisa segera direspon, diperbaiki. Nah, itu yang kadang-kadang teman-teman lupa. Jadi kena nih slot gacor nih, cuman dibersihin aja nih, bersihin. Wah Mas, udah bersih kok Mas, udah nggak ada. Hari ini kan. Hari ini. Nah, nanti sore ada lagi. Nah, karena apa? Karena itu hanya dibersihkan. Jadi kalau orang itu tidak sampai tuntas gitu kan. Jadi harus ibaratnya penyakit ya Pak ya. Cuma dikasih minum ini ya paracetamol gitu kan. Obat penahan rasa sakit gitu kan. Tangannya patah tapi diminumin obat penahan rasa sakit, tapi kan tangannya nggak nempel lagi gitu kan kalau nggak ada treatment yang lain gitu kan. Nah, itu seperti itu. Jadi setelah kita lakukan pengujian ada celah keamanannya, mohon untuk agar segera bisa dilakukan perbaikan, penutupan celah. Nah, dan satu lagi, ketika disuspend jangan marah-marah. Gitu. Nah, kalau sampai disuspend itu berarti tahapnya sudah sejauh mana? Kadang kan orang nggak paham nih, ngertinya kalau wah ini dibersihin harus disuspend. Padahal kan kamu nggak ngerti kalau kamu itu udah kronis kayak gitu. Iya, betul. Jadi kalau suatu sistem elektronik terdampak itu kita akan lakukan pengecekan, kita lakukan suspend. Nah, suspend itu nanti proses untuk salah satu bagian dari proses untuk pengecekan itu tadi, supaya halaman tersebut tidak
dapat diakses lagi kan. Nah, sistem elektronik itu dapat digunakan lagi karena yang menggunakan itu kan kalau kita bisa pakai maka orang bisa pakai itu kan. Nah, itu kan jadi ketika ada kita baru belum benerin, mereka sudah penyerangnya itu sudah masuk lagi, akhirnya jadi berantakan lah. Maka dari itu perlu kita suspend. Itu untuk membersihkan untuk proses dalam rangka mencari celahnya di mana, melakukan pembersihan sampai dengan pemulihan kembali. Iya, betul. Nah, itu untuk alat-alat perangkatnya nih Kang Mas dan Mbak Ayu. Nah, jangan khawatir juga, bahkan untuk para pegawainya pun juga aman ya Pak, tidak boleh gitu kan ya untuk melakukan judi online gitu. Wah, ini menarik ini Mbak. Karena kan kalau kita ketahui, nah judi online ini kan banyak yang melakukan judi online. Tidak menutup kemungkinan adanya rekan-rekan ASN yang juga ikut serta berpartisipasi dalam judi online ini, entah sebagai pemain gitu, betul. atau bahkan parah-parahnya juga sebagai kontributor lah apalah. Ada? Ya nggak tahu sih. Oke. Nah, ini cuman mengingatkan saja bahwa sebetulnya ASN itu tidak boleh loh yang namanya judi, apalagi judi online. Judi biasa aja nggak boleh. Benar. Nah, itu ada aturannya. Jadi dia bisa dikenakan sanksi hukuman, sampai dengan pemecatan bisa. Betul. Nah, selain itu kan juga kalau dari sisi tindakan kriminalnya juga bisa masuk ke tindakan kriminal juga. Betul. Jadi teman-teman ASN, ayo dong pikir ulang. Nah, itu dia. Jangan merasa kayak wah tenang, nggak ada yang tahu. Sekarang salah. Sudah canggih ya Pak ya. Jadi pasti semuanya akan diawasi dan sudah akan tahu nih kira-kira wah kamu main nih segala macam ini, dan keluarga atau mungkin orang terdekat juga boleh melaporkan ya Pak ya. Boleh sekali apalagi yang terdampak kan. Kadang-kadang orang main judi online kalah, stres, mukulin istrinya. Itu kan salah satu dampak lain dari judi online. Betul. Seperti yang kita ketahui di koran, di surat kabar berita akhir-akhir ini ada yang dibakar. Istri dibakar suami, ya kan. Itu mungkin akumulasi kejengkelan gitu kan ya. Itu dari istrinya, belum lagi kalau mungkin ada yang pelakukan kita mungkin nggak tahu kan. Betul. Sampai KDRT lah, itu juga efek-efek itu yang efek negatif dari judi online. Benar. Jadi buat ASN di wilayah Pemprov Jateng jangan coba-coba ini untuk bermain. Kalaupun sudah terlanjur main ya udah selesai sampai sini gitu kan ya, karena jangan merasa tenang dan Anda tuh tidak diawasi, salah ya, karena semuanya ini juga ikut mengawasi seperti itu ya. Baik, yang bertanya boleh langsung nih Kang Mas dan Mbak Yu. Setelah ini kita nanti akan ada sesi tanya jawab nih untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Kang Mas dan Mbak Yu. Boleh, mumpung masih ada waktu beberapa menit ke depan nih Kang Mas dan Mbak Yu, jadi buruan aja dikirimkan pertanyaannya. Kita akan istirahat dulu dari Jateng Bicara. Yo, dengerin Jateng dari mana saja. Jateng Bicara nih Kang Mas dan Mbak Yu. Judi online merebak, pemerintah bertindak nih Kang Mas dan Mbak Yu. Dan ini juga sudah ada yang masuk untuk bertanya. Ternyata banyak sekali saudara-saudara. Alhamdulillah, nggak apa-apa ya Pak, aman ya. Aman, siap. Yang pertama Yongki di Hastagina. Di manakah ini ya? Menurut saya ini nggak akan ada selesainya Pak jika penegak hukum pada tindak kriminal judi online ini tidak tegas dan masif, khususnya kepada para bandarnya. Kominfo bakal kecapean sendiri. Satu link di blog akan muncul 1000 link lainnya. Silakan. Nah, ya oleh itu maka kita butuh doa dan bantuan serta supportnya dari teman-teman ini, dari masyarakat ini. Nah, karena kan memang saat ini pemerintah juga sudah mulai bertindak kan. Kalau dari sisi pemerintah pusat juga sudah terlihat kan ada satgas yang kemarin dibentuk. Ini kita lihat nanti seperti apa, karena memang sudah ada ini gebrakan-gebrakan yang dilakukan ini. Mungkin tapi belum terasa, tapi pasti tunggu saja ya. Betul Ibu. Oke, jadi jangan khawatir karena sudah menyiapkan pasukan-pasukan perang lainnya ya kan. Jangan sampai mati satu tubuh 1000 ya Pak ya, itu bahaya ya. Berikutnya dari Aryawan yang ada di Boja, susah apa sih Pak menumpas website judi online, kok kayaknya masalah judul ini nggak ada habisnya. Tapi kok kalau blokir aplikasi medsos seperti contoh nih
kasus aplikasi X yang rame kemarin cepet sekali gitu. Gimana nih Pak? Waduh. Ini milenial ini. Iya benar. Kalau ini kan blokir aplikasi X dan lain sebagainya. Mungkin kalau dari sisi kewenangan ya. Kalau dari kami dari Pemda itu kewenangannya terbatas hanya lingkup Pemda. Kalau yang kemarin mungkin dari Kementerian Kominfo. Nah itu jadi memang kalau ngomong susah menghadapi judi online susah karena memang mereka masif gitu kan. Nah selama masih ada orang yang punya keinginan dan mudah terhasut untuk bisa ikutan judi online maka akan ada kan, masih akan ada terus ya. Selama ada kan seperti pasar kan, seperti masih ada permintaan maka pasti akan masih ada supply gitu kan. Itu yang susah. Itu yang susah ya. Tapi setidaknya sudah berusaha ya. Jangan khawatir. Betul. Berikutnya ada lagi ini dari Siti yang ada di Tegal Sari. Tolong ya Pak lindungi kami yang rakyat jelata ini dari serangan siluman judi online. Sebagai istri saya ini sering was-was kalau miswa tergoda, takut bernasib tragis seperti yang di berita-berita Pak. Kayak kemarin ada istri yang bakar suami. Waduh, horor sekali Ibu. Ya semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal itu Ibu. Nah mungkin lebih kalau dari kami akan berusaha semaksimal mungkin Ibu. Semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan kami dan kewenangan kami untuk melakukan hal itu semua Ibu. Itu Ibu. Jadi tetap gunakan ini ya pikiran yang jernih. Betul. Gitu ya Pak. Jadi kan kadang-kadang ya itu tadi ketika suami emosi. Dari rumah tangga pun juga harus ada komunikasi yang mendukung membangun gitu kan. Nah, betul. Seperti itu. Tapi sebenarnya judi itu kan orang kan selalu teriming-imingi dengan duit yang banyak gitu Pak. Nah, mungkin bisa disampaikan gitu. Kalau itu sebenarnya ya tidak begitu gitu. Kamu cuma di senang-senangin di depan, tapi sebenarnya itu cuma tipuan gitu kan Pak. Iya, betul. Jadi kan memang gini ya, judi itu kan apalagi yang namanya judi ada bandarnya itu kan sudah nggak mungkin menang gitu kan. Contohnya gini kan, judi itu kan sama seperti kalau di matematika itu kan permutasi ya. Dadu kemungkinan satu wajah untuk muncul itu 1/6. Nah itu kalau benar ya kan. Nah kalau ngomongnya judi terus ada bandarnya itu yang 1/6 bisa jadi 1/60 miliar kan. Sebanyak ya. Kan nggak mungkin kita menang kan. Nah, itu ya nggak ada yang namanya orang kaya karena judi, itu nggak ada. Tapi yang miskin karena judi banyak. Ya. Sampai Rhoma Irama kan ada lagunya kan. Iya, betul. Jangan judi ya. Berikutnya ini dari Serondol, tetangga aja. Pak, katanya kemarin ada aturan yang katanya mau memberikan santunan untuk para korban judol. Apa tanggapan tentang aturan itu? Nah, tadi sudah ini bergabungnya telat ini, Pak. Benar. Jadi kalau kami sih normatif saja, kita tunggu seperti apa instruksinya yang ada, karena itu masih batas wacana, itu pun dari Pak Menteri. Nah, itu kita yang di daerah kita tunggu saja aturan yang nanti ada. Jadi tunggu ya. Ini kan masih sebuah wacana. Belum suatu kepastian. Betul. Gitu kan ya Pak ya. Kan sama seperti bisik-bisik tetangga itu kan. Semakin dibisikin semakin dekat berarti semakin sip gitu ya. Berikutnya pertanyaan lagi. Halo Kak, saya Feby yang ada di Pedurungan Semarang. Mau bertanya, saya sering mendapati teman-teman saya menggunakan VPN dan enkripsi untuk menyembunyikan aktivitas judi mereka. Nah, kira-kira tanggapannya dari Bapak Subroto bagaimana Pak? Dan apakah kita bisa memanfaatkan teknologi yang sama untuk mendeteksi pemakaian VPN yang untuk judi online dan memerangi aktivitas tersebut? Monggo Pak. Siap. Nah, jadi yang perlu diketahui VPN itu sama seperti kita pakai jalur khusus ya. Pakai jalur khusus itu kan tetap aja yang punya itu kan sebetulnya. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan yang punya itu tetap tahu apa yang kita lakukan. Sebetulnya seperti itu. Kalau ngomong itu aman, itu hanya ilusi sih sebetulnya. Tergantung amannya bagaimana. Kalau yang punya Mbak Risti, terus saya seumpama saya penyedia internet biasa, sesuatu yang lewat dari tempatnya Mbak Risti, saya nggak akan tahu, tapi Mbak Risti kan tahu. Betul. Seperti itu. Jadi
sebetulnya tetap bisa termonitor kok, seperti itu. Tinggal tunggu waktu aja seperti apa. Oke. Nah, kalau dimanfaatkan untuk kebaikan tadi apakah bisa gitu? Biasanya VPN itu untuk kejahatan malahan. Jadi banyak yang banyak yang gini, karena kan dia kan lewat jalur khusus kan. Nah, yang tahu yang lewat itu adalah pemilik jalurnya. Nah, yakin pemilik jalurnya itu baik. Nah, kalau pemilik jalurnya jahat, contoh nanti ada di situ kita ada informasi yang lewat di situ, dia bisa intercept, dia bisa ambil juga, kan dia tahu. Nah, betul. Bisa digunakan untuk apa-apa kan? Iya. Itu baru informasi, belum yang lain kan. Benar ya. Sebenarnya nyaman di depan tapi di belakang itu sangat menyengsarakan seperti itu ya, Pak. Semua ada resikonya gitu kan. Jadi nggak ada yang namanya makan siang gratis gitu kan. Aduh. Apalagi makan yang lain ya, Pak ya. Waduh. Berikutnya lagi ini dari Metese, kali aja Bapak pernah tahu kalau di luar negeri itu penerapan teknologi apa yang diaplikasikan pemerintahnya untuk melindungi keamanan cyber warganya? Nah, kalau mau contoh yang ekstrim nih, di Cina, Cina itu dia barikade ya. Jadi di barikade tidak semua koneksi itu bisa keluar masuk dengan mudahnya. Nah, contohnya orang mau mengakses Google aja di Cina susah gitu kan. Betul. Nah, harus ada yang lain. Sama kayak kalau Bapak Ibu punya aplikasi, ada yang dual mode kan. Itu ada yang aplikasi buatan Cina ya. Nah, dari sana itu ada yang dual mode, ada yang bisa digunakan di luar dan ada yang bisa digunakan di dalam. Nah, itu adalah salah satu contoh pembatasan. Nah, tapi dengan dibatasi itu juga ya orangnya juga akan berontak keluar nyari apa juga kayak VPN dan lain sebagainya. Nah, itu jadi ada teknologinya, dibatasi seperti itu bisa. Bisa ya, tapi contohnya negara tetangga itu kan. Nah, dari Cina itu tadi, tapi tetap aja pasti akan ada yang lolos-lolosnya pasti ada. Pasti ada celah untuk menuju ini ya. Berikutnya Nirina yang ada di Bawen. Pak, kenapa nggak ikut menindak selebgram yang ikut mempromosikan judi online berkedok investasi? Karena takut kalau banyak masyarakat yang tergiur dan terjerumus ke situ. Nah, kalau ngomong menindak itu ranahnya ini instansi sebelah nih. Iya, nah, betul. Kalau dari kami Dinas Kominfo, terutama Kominfo Provinsi Jawa Tengah, kita hanya bisa sebatas memberikan literasi, awareness. Nah, contohnya waktu kemarin yang waktu rame gamers yang streaming, terus ada di Sawer, terus dia gitu mempromosikan judi online. Nah, itu kita berikan literasi bahwa hal itu judi online itu dilarang dan lain sebagainya. Nah, jangan mudah tergiur. Nah, itu kita bisanya hanya kewenangan kita hanya sebatas itu. Hanya sebatas itu ya. Kalau misalkan untuk menutup atau memblokir bukan kewenangannya dari Kominfo Jateng. Provinsi, ya. Betul. Itu adalah kewenangannya pusat, Kang Mas dan Mbak Ayu. Pagi Mbak, Pak, saya Nando dari Grobogan. Mau bertanya, saya pernah dengar ada laporan bahwa ada data pribadi pengguna situs judi online yang diretas. Diretas sudah dijual di pasar gelap. Nah, kalau dari pemerintah bagaimana nih cara menjaga keseimbangan antara menghormati privasi pengguna internet dan mencegah aktivitas ilegal seperti judi online, terutama dengan resiko kebocoran data? Nah, ini menarik nih, pertanyaannya ini bertabrakan nih. Jadi ada data situs judi online diretas, kemudian disebarkan. Pertama, lah berarti apakah kita belain judi online? Ya kan itu bukan malah kita kan memerangi judi online kan? Betul. Nah, kalau kita ngomong aplikasi atau sistem atau website itu memang sekarang ada UU PDP ya. Nah, mereka diwajibkan untuk melindungi data yang mereka kumpulkan, data yang mereka simpan. Nah, itu ada kewajiban yang mengharuskan itu. Tapi kita nggak ngomong judi online-nya ya. Iya, betul. Sekali lagi, jadi mohon maaf kalau judi online bocor itu salah sampean sendiri, salah panjenengan sendiri. Kenapa kok ikutan judi online? Iya, betul. Nah, itu. Dan itu juga bisa ini ya Pak, mencuri data juga ya hal seperti itu. Betul. Kan kita nggak tahu kan. Betul. Data itu mau dipakai untuk apa sama si empunya. Sistem itu tadi kan. Nah, maka dari itu kan kalau di kita ada UU PDP itu yang melindungi pemilik data, ya kan.
mewajibkan pemilik sistem juga melindungi data yang dipasrahkan ke dia. Oke, ya itu ya. Jadi kalau misalkan harus dilindungi ya jangan lah, ngapain? Karena kan mereka ini ya judi ya kan. Iya betul. Nah itu dia yang paling penting nih Kang Mas dan Mbak Ayu ya. Baik, nah sejauh ini ada nggak sih Pak edukasi-edukasi gitu yang dilakukan, maksudnya kita terjun langsung nih ke masyarakat, karena kan emang ini penyakitnya sudah agak-agak kronis seperti itu ya. Kalaupun kita cuma memberikan jangan orang pasti tidak akan percaya. Nah kalau kita bisa sampai, apalagi anak-anak sekolah ya, ke sekolah atau bagaimana sih sejauh ini yang sudah dilakukan? Iya, jadi kalau dari Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah ya, jadi ini Mbak, kalau kemarin itu kan kita yang tadi sudah saya sampaikan, kita sudah pernah buat literasi flyer informasi mengenai judi online, terutama waktu kemarin yang itu streaming ditunggangi, disawerin judi online gitu kan. Terus selain itu kita juga sering memberikan literasi keamanan, literasi mengenai kejahatan cyber. Cuman memang nggak spesifik sih judi online, cuman mengenai kejahatan cyber bagi siapa? Bagi guru BK dan guru TIK di SMA, karena kan kewenangan provinsi. Betul. SMA dan SMK. Nah, diharapkan dari Bapak Ibu guru ini bisa memberikan penjelasan dan juga melindungi murid-muridnya. Iya, betul. Nah, dari hal tersebut. Oke, gitu. jadi memang sudah dilakukan ya sosialisasi langsung nih Kang Mas dan Mbak Ayu, agar memang untuk mereka generasi muda, karena kan generasi muda ini dipersiapkan untuk menuju generasi emas 2045. Jadi jangan sampai lah ya, maksudnya mereka justru yang ini disiapkan malah terkena judi online gacor-gacor ini ya. Baik, kita nanti akan closing statement nih Kang Mas dan Mbak Ayu ya. Jangan kemana-mana, tetap di Jateng Bicara. Jateng Gayeng Online Radio, dengerin Jateng dari mana saja. Kayaknya waktu 1 jam tidak cukup ini, butuh waktu panjang lagi. Nanti kita mungkin ada sesi 2 judi online Kang Mas dan Mbak Ayu ya. Tapi karena waktu ini sudah terbatas, statement closing dari Pak Broto untuk Kang Mas dan Mbak Ayu yang hari ini mendengarkan dan juga melihat live YouTube di podcast, boleh silahkan monggo Pak. Oke, nah closing statement ini, Mbak. Waduh, iya. Ini kira-kira gini kalau menurut saya. Jadi rekan-rekan jangan pernah coba-coba untuk ikutan yang namanya judi online. Nggak ada yang namanya orang kaya dari judi. Nah, orang miskin banyak. Karena apa? Niatnya kaya malah jadi sengsara. Betul sekali. Nah, lebih baik pikirkan bagaimana cara Bapak Ibu mengatur pengeluaran dengan baik daripada ikutan judi online. Oke. Gitu, simple dan juga ini sangat mengena di hati ya. Dan buat Kang Mas dan Mbak Yu mungkin yang sudah terlambat gitu kan menyimak acara ini, nanti kita akan tempelkan permanen di YouTube channel kita. Jadi bisa langsung diakses ke sana. Dan sekali lagi terima kasih untuk Pak Broto yang sudah hadir dan sudah sharing untuk Kang Mas dan Mbak Yu semua. Semoga ini bermanfaat ya dan bisa mencerahkan kita agar tidak tergoda kesenangan sesaat, karena akan berdampak yang tentunya tidak akan membuat kaya seperti tadi disampaikan oleh Pak Broto ya. Sengsara gitu kan. Sengsaranya yang lain-lain, anak istri, tetangga, semua ikut merasakan sengsaranya. Jadi stop, kalau yang sudah ikutan stop dari sekarang, yang belum ikutan jangan coba-coba. Baik, kalau begitu saya harus pamit nih Kang Mas dan Mbak Yu, mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Nanti kita akan lanjut lagi acara berikutnya. Saya Dian Risti pamit beserta Pak Broto. Selamat siang.